Kabarmu piye toh? Panas dinginnya toh. Ya panas dingin lah dipanggil KPK. Aduh, nggak enak makan nih. Kalau udah dipanggil KPK, jangankan makan, jangankan minum, jangankan tidur. Mimpi pun terbayang-bayang. Iya serius, itu pencernaan jadi terganggu. Jadi tahu nggak kalian, ya? Sebetulnya Harun Masiku itu sebetulnya tahun 2021 itu sudah hampir tertangkap itu, ya, sudah hampir tertangkap. Cuman ada beberapa hal yang membuat penangkapan atau pencariannya Harun Masiku ini gagal. Apa itu? Masih ingat kalian pada saat itu yang menjadi ketua KPK adalah Firly Bahuri, ya? Entah kenapa penyidik yang saat itu sedang melakukan penyidikan dan juga pencarian terhadap Harun Masiku yang mungkin diketuai oleh Purbo, ya waktu itu pangkatnya Kompol, ya, karena beliau itu berasal dari unit dari kepolisian, ya, itu yang bernama Rosa Purbo Bekti, ya, bersama dengan 5 orang rekannya itu dinyatakan berhenti dari KPK, berhenti sebagai penyidik KPK. Siapa yang mengumumkan itu? Ketua KPK sendiri. Kok bisa? Ya jelas iso. Kita kan nggak tahu ada apa. Ada uang di balik batu. Ya, kan jarang-jarang seperti itu kan. Biasanya kalau anak buah bekerja di support, ini nggak di stop. Ya, jadi siapa ini namanya Rosa ini, ya, aku panggil aja lah si Rosa, ya, laki-laki dia bukan perempuan. Jadi Rosa ini bersama dengan 5 temannya, ya, dipanggil, ditarik kembali ke Jakarta. Waktu itu mereka sedang ada di Medan. Begitu tahu ada pengumuman seperti itu, pemberitahuan, kembali ke Jakarta. Dan pada saat itu, ya, kelima-limanya ini diinterogasi. Bayangkan, penyidik diinterogasi, yang menginterogasi polisi. Jadi nggak usah heran kita ada polisi menginterogasi polisi. Polisi bakar polisi pun juga udah ada kemarin. Suami sendiri lagi. Itu dia, ya. Dan dinyatakan bahwasanya yang namanya Rosa dan juga beberapa temannya itu dipulangkan ke institusi sebelumnya. Di mana itu? Di kepolisian, ya. Namun untungnya pada saat itu ada salah satu perwira, ya, salah seorang jenderal di kepolisian menganulir pemberhentian ini, ya. Makanya, ya, dikembalikanlah surat pemberhentian itu. Tapi tidak tahu kenapa ujung-ujungnya tetap diberhentikan Rosa. Akhirnya kasus Harun Masiku mengendap. Nah, lalu kemudian mungkin kasus Harun Masiku itu dilimpahkanlah kepada penyidik yang lain, ya. Tapi entah kenapa ada upaya lagi untuk menggagalkan pencarian si Harun Masiku. Siapa yang berupaya? Ketua KPK sendiri. Padahal tugas ketua KPK apa? Memastikan bahwa semua penyidik itu melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Ya, dan pada saat itu ada beberapa penyidik yang mungkin saat itu juga menyidik, ya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus raksasa, ya. Entah kenapa tiba-tiba ada sebuah peraturan yang dinamakan dengan tes wawancara kebangsaan atau yang disingkat dengan TWK, ya, di mana tes wawasan kebangsaan ini diharapkan bisa memfilter mana anggota KPK yang dinilai masih
berjiwa nasionalisme, masih memiliki wawasan kebangsaan, dan mana penyidik-penyidik KPK yang dicurigai terpapar radikalisme. Ya, masih ingat kalian itu kan? Kasus beberapa tahun yang lalu, beberapa penyidik KPK dikatakan bahwasanya mereka itu terpapar radikalisme. Ternyata ini akal-akalan saja. Ya, kenapa? Ternyata sekitar 75% yang melewati, yang melakukan tes itu gagal. Dan terancam, sebagian diberhentikan, sebagian dipulangkan ke institusi masing-masing. Dan pada saat itu ada sekitar 21 yang masih bisa dipertahankan di KPK, gitu loh, ya. Dan tahu kalian, salah satunya masih ingat dengan salah seorang penyidik KPK yang bernama Novel Baswedan. Dialah termasuk orang yang dicurigai terpapar dengan radikalisme. Itu masih salah satu loh, belum lagi yang lain-lainnya. Ya kan? Nah, jadi mulai dari situ mengindap lagi kasusnya Harun Masiku. Beserta dengan kasus-kasus besar lainnya. Ya, itu dia. Padahal tes wawasan kebangsaan itu harusnya itu dilakukan jauh hari sebelum mereka itu menjabat sebagai penyidik. Ini di tengah-tengah pekerjaan kok ada tes wawasan kebangsaan. Dibikinlah isu bahwasanya ada beberapa penyidik itu terpapar radikalisme. Salah tempat. Ya, itu dia. Ya, jadi mengindap lagi kasusnya si Harun Masiku. Nah, itu Firly Bahuri 2023 berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh ketua KPU sementara, ya. Itu namanya siapa ya? Aku lupa, tapi asalnya itu dari Sulawesi Utara, ya. Dan setelah masa kepemimpinan KPK yang baru, ketua KPK yang baru, dipanggillah beberapa anggota kepolisian yang tadinya dipulangkan oleh Bahuri, itu dipanggil lagi. Karena apa? Karena mereka itu kompeten, mereka itu punya kemampuan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus besar dan bagaimana caranya memburu DPO kasus korupsi. Itu dia. Dan masuklah salah satunya itu Rosa Purbobekti. Dan tahu kalian siapa Rosa Purbobekti ini? Dialah yang menyita HP dan tasnya si Hasto Kristianto. Dan beliau adalah penyidik mulai dari awal kasusnya Harun Masiku. Ya, jadi ya banyak pihak termasuk Opung Parbelak sendiri itu optimis bahwasanya Harun Masiku sebentar lagi akan ditangkap. Karena apa? Karena orang yang memburunya saat ini adalah orang yang paham dia ada di mana, dia sedang melakukan apa, menyamar sebagai apa, sampai istri simpanannya berapa pun juga paham dia. Karena dia yang menangani kasus ini dari awal, gitu loh. Ini orang berprestasi karena ada 4 DPO kasus korupsi untuk korupsi yang besar itu tertangkap oleh siapa ini? Si Rosa ini, ya. Apalagi Harun Masiku yang cuma 4,5 M. Gitu loh, ya. Jadi, kenapa masalah ini sangat terlalu mencuat ke permukaan, terlalu menjadi komentar banyak orang, terlalu mencuri perhatian? Karena setelah diperiksalah HP-nya si Hasto, baru ketahuan di mana keberadaannya si Harun Masiku. Makanya, Wakil Ketua KPK Pak Alexander itu menjamin bahwasanya
Harun Masiku sebentar lagi akan pulang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu dia. Karena apa? Ya, karena penyidiknya itu saya yakin, Opung Parbelak yakin, itu berkas-berkas lama itu dibuka kembali. Kan dia kan itu artinya apa? Dia itu menyelesaikan tugas yang belum selesai. Analoginya seperti itu. Beberapa tugas sudah selesai, mungkin ada 10 soal, 1 sampai 8 sudah dikerjakan, tinggal 2 soal lagi. Itulah analoginya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa ya. Memang betul Novel Baswedan sendiri berkata di dalam beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwasannya ketua KPK sering berbohong. Betul. Itu mungkin penilaian beliau, tapi kita tidak bisa paksakan yang menjadi opini kita terhadap beliau ya. Tapi gimana pun juga harapan kita kan tidak salah berharap. Sejelek-jeleknya sebuah institusi hanyalah oknum. Gitu. Kalau institusi itu sudah bagus itu. Jadi kita serahkan saja kepada Bapak Rosa Purbo Bekti supaya jangan cuma HP-nya si Hasto saja yang diperiksa. Kalau bisa yang lain juga periksa, Pak. Gitu ya. Jadi itu dia. Ada 2 pelemahan yang dilakukan oleh Ketua KPK sendiri waktu itu, Firly Bahuri. Yang pertama itu dengan memberhentikan Rosa ya bersama dengan teman-temannya ketika sedang melakukan penyidikan, dan juga yang kedua ya dengan cara melakukan tes wawasan kebangsaan yang sebetulnya tidak perlu dan disinyalir sebagai sebuah akal-akalan saja sebagai skenario ya. Jadi itu dia. Makanya aku bilang sebetulnya gampang menangkap manusia yang satu itu. Gitu dia. Cuman ada campur tangan-tangan yang tak terlihat itu aja. Gitu loh. Udah aku bilang, sedangkan 271 triliun coba dapat. Ini 4,5 M. 4 tahun. Nonsens. Kurang masuk akal. Opung Parbelak kok sembarangan kok cerita-cerita, kok ngarang cerita dari mana? Baca cerita. Aku bukan baca buku dongeng, aku baca Tempo, baca Kompas. Iya kan? Dan juga beberapa testimoni dari beberapa penyidik yang diberhentikan kemarin. Jadi udahlah, percaya aja sama Opung Parbelak. Dapat itu sebentar lagi, oke? Ya, kita tunggu saja. Detik-detik penangkapan Harun Masiku. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.